Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian kitab Ya'lamu Sunnah Al-Mansyurah. Telah kita jelaskan bahwa Asma'ul Husna mempunyai tiga macam dilalah. Pertama namanya ini dilalah mutabaqah, dilalah asli, ya, tempat kembalinya. Yang kedua ada namanya yang menunjukkan sifat yang diambil dari dilalah tadammun, ya. Kemudian yang ketiga iltizaman, mesti. Iltizaman itu ada suatu kemestian, kepastian. Mari kita lihat contoh kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini menunjukkan, ya, Rahman dan Rahim adalah nama Allah yang dia kembali kepada Allah. Siapa itu? Allah. Jadi mutabaqah, kecocokannya Rahman dan Rahim merupakan nama Allah yang sifat yang terkandung dalam Rahman dan Rahim itu. Maka ini namanya tadammah, sifat rahmat, ya, yang terkandung dalam Rahman tadi ada sifat rahmat. Maka ini namanya tadammun. Kalau Allah punya nama Rahman dan Rahim, maka tentu, ya, kandungannya atau ini pasti. Kemudian dan yang lainnya dari sifat itu nama Allah mesti ada dia terus, seperti al-hayah, hidup, qudrah. Jadi ketika Allah dia Rahman dan Rahim, ya, cara mutabaqah Allah, ya, kembali kepada Allah, kemudian sifatnya sifat rahmat, maka lazim yang ada pada Allah itu adalah secara iltizam sifat al-hayah, sifat mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat as-sam'u, mendengar. Kalau Allah itu adalah dia Rahman dia Rahim, maka secara iltizaman, ya, al-hayah, ya, dan lain-lainnya. Nah, berbeda dengan makhluk. Ya, berbeda dengan makhluk. Atau dia zalim, tak sesuai kan antara namanya dengan sifatnya makhluk ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, maka dia juga qudrah, dia juga as-sam'u, ya, mesti sifat-sifat yang bersertaan dengan itu ada pada dirinya. Sedangkan manusia hanya bisa jadi manusia ini sebatas namanya baik, akan tapi belum tentu sifatnya sesuai dengan namanya. Seperti seorang menamakan dirinya seorang yang aziz. Aziz mempunyai kemuliaan. Bisa jadi dia tidak punya izzah. Bisa jadi dia bukan aziz, zalil. Dhillah, dalil, hina. Namanya aziz. Tapi orang nanti angannya kayaknya namanya aziz. Orang nanti angan kayaknya. Kan tidak sesuai tadi namanya aziz dengan, ya, kenyataan yang ada. Atau dia seorang yang hina, syarif, ya, mulia, namanya mulia tapi sifatnya belum tentu mulia dia. Inilah dia bedanya antara asma Allah dengan asma insan, asma makhluk. Nama Allah dengan nama makhluk. Nama Allah itu mencakup kesesuaian, ya. Allah dia Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Kemudian Allah itu mesti
Ketika dia ada Rahman Al-Malik, maka dia Qudrah, pasti sifat itu ada pada dirinya. Dia Sam'u, mendengar, Al-Ilmu, punya ilmu. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kita kata contoh dari dilalah dari Asmaul Husna. Kemudian Syekh bertanya lagi, ala kam qismun dilalatul Asmaul Husna min jihati tadammun, ya. Berapa macam, ya, dilalah Asmaul Husna tadi dari segi at-tadammun, ya, dari segi sifatnya yang terkandung dalam asma tadi. Maka Syekh mengatakan ada arba'ati aqsam, bahwa dilalah Asmaul Husna dilihat dari tadammun, kandungannya terbagi kepada 4 macam. Pertama, isim alam. Isim alam yang mencakup semua makna Asmaul Husna. Isim alam yang mencakup semua Asmaul Husna, yaitu Allah. Allah dia yang Rahman, Allah dia yang Rahim, Allah dia yang Malik, Allah dia yang Kudus, ya. Kalau kita sudah katakan Allah, maka pada diri Allah itu terkandung asma, sekian asma, ya. Ini namanya sifat isim alam yang mencakup semua makna-makna Asmaul Husna pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ta'til asma' jami'uha sifat lahu. Datang nama-nama, semuanya ada sifat baginya. Nama-namanya, semua nama itu ada sifat. Contoh, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ini kan nama ini. Al-Khaliq, ya, Al-Bari', yang menciptakan, yang mengadakan, Al-Musawwir, yang membentuk rupa manusia. Dia menciptakan, dia yang mengadakan, dia membentuk rupa manusia. Jadi nama-nama Allah itu di dalamnya ada sifat-sifat. Walam ya'ti huwa qattun tabi'an li ghairihi asma. Kemudian yang kedua, cakupan asma di dalam Asmaul Husna dari segi tadammun, ya. Apa di tadammun tadi? Kandungannya, tadammun, ya. Yang kedua, ma yatadammanu sifatu dzatillah azza wa jalla, yang terkandung sifat zat Allah. Apa yang terkandung, ya, sifat zat Allah azza wa jalla. Seperti nama asma Allah As-Sami'. Apa artinya Sami'? Yang maha mendengar. Apa tadammun, kandung yang ada dalam As-Sami' tadi? Pendengar, As-Sam'u, yang maha mendengar. Maka kandungan di dalam nama Allah tadi, pendengarannya yang luas, yang mencakup mendengar semua suara. Kalau kita kan tidak, kita mendengar suara sebatas yang terdengar di telinga awak. Kalau Allah tidak, suara hati bisa terdengar oleh Allah. Ya'lamu ma fis sudur, dia mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, dada manusia. Mungkin kalau kini yang tidak bisa mereka antum, mungkin bisa jadi duduk di siko, tapi bisa jadi ada orang yang hatinya entah kemana. Siapa yang tahu itu? Buya anda tahu. Allah yang tahu. Makanya ada orang yang sekian lama mengaji, tapi tidak ada yang menyangkui Allah. Alhamdulillah kehadirannya dapat ibadah, dapat nilai ibadah, ya. Tetapi mungkin pikirannya bercabang. Yang tahu itu adalah Allah, ya. Jadi Allah itu punya sifat yang mencakup, ya. Kalau tadi kita contohkan Sami', yang maha mendengar, maka di dalam pendengaran itu, di dalam nama asma As-Sami' ada As-Sam'u, pendengaran yang luas sekali, mendengar semua suara. Sawa'un, apakah suara itu perlahan
bab bisya, ya. Kemudian alaniyah, terang-terangan. Kalau bisya dewak kena terangan, nah. Bisya kena terangan dewak. Kalau bisya-bisyanya kedengaran, itu tidak bisya nama tu. Ya, nyawa bisya. Tapi kalau keras bisya, Allah mendengar suara itu. Yang terang-terangan juga Allah dengar. Dia kata ada orang mengunjingkan orang lain yang tidak ada di situ tu. Ya Allah tahu antum telah mengunjingkan seorang. Makanya kalau ketika kita beriman dengan asma ini, asma husna ini, yang mempergunjing orang pun tidak namuh Allah dengar. Contoh yang lain al-basir, pati basir, maha melihat. Al-mutaddim, apa kandung yang ada dalam basir tadi? An-nafidh fi jamil mubsirat. Dia cepat melihat semua yang tampak, melihat semuanya yang halus dan yang kasar, bisa melihat. Tidak ada satupun penglihatan itu terhalang oleh zat. Kalau Ustaz, penglihatan kita terhalang dengan zat. Boleh tembok itu nampak dia karena ada zat yang menghalangi. Allah tidak ada, Allah penglihatan tidak ada yang bisa terhalangi. Kayak kalau ada orang yang melihat, yang bisa punya indera keenam, bisa mengetahui di balik itu, nah, berarti dia sudah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini tidak benar, jelas tidak betul itu. Makanya meramal sesuatu dilarang, karena itu akan membawa kepada kuhan, perdukunan. Contoh yang lain, nama Allah Al-Alim, ya. Nama Allah yang Alim, Al-Alim. Apa kandungan yang ada dalam Alim itu? Al-ilmu, ilmu. Pasti ada. Kalau Allah punya nama Alim, ya, maka kandungan namanya tadi mengandung sifat. Apa sifatnya? Ilmunya yang luas. Kalau kita kasih nama anak Alim, belum tentunya alim lah, ya, jahil mungkin. Kalau Allah namanya dan sifatnya mutabaqah, sesuai, berkesesuaian. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, yang kecil, yang besar, itu Allah mengetahui. Tak ada yang lepas dari ilmu Allah. Allah punya nama Al-Qadir. Apa mutadammin kandungannya? Al-Qudrah, ya. Al-Qadir, Qudrah, berkuasa, bisa mengadakan, bisa mentiadakan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Itu Qudrah. Ikhwatan fillah yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang kedua tadi, ma yatadam, sifat yang terkandung sifat zat Allah di dalamnya. Yang ketiga, ma yatadammanu sifatu fi'lillah. Apa yang terkandung sifat fi'il, sifat tadi sifat zat, yang kedua sifat perbuatan. Sifat zat dan sifat perbuatan. Ini namanya fi'liyah, perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Al-Khaliq, dia yang menciptakan. Razik, dia yang berikan rezeki, ya. Dia yang mengadakan, dia yang musawwir. Terkandung sifat perbuatan Allah. Kemudian yang keempat, ma yatadamman tanazzuhu ta'ala taqaddasahu an jami'in naqais, yaitu terkandung dalam nama Allah tadi kesucian, jauh dari aib, celah, kekurangan. Beda dengan kita tidak ada yang punya sifat sempurna. Antum cari orang yang sempurna di muka bumi ini, tidak akan pernah sebut, ya, ada kekurangan. Antum cari zaujah, banyak zaujah, ingin yang keempat, yang karena 4 perkara tadi. Tunkahul mar'ah li arba'. Dinikahi wanita itu atas dasar 4 perkara.
li jamaliha karena patok kecantikannya, limaliha karena hartanya yang banyak, kemudian karena keturunannya, kemudian karena baik agamanya. Buya ambo ingin nangkam ampe Tuhan tu ndak dinyo. Nak kau sebut yang tu. Kau sebut ambo ingin itu mah. Ada saja kekurangannya. Mungkin agamanya bagus, tapi dia bukan dari orang kaya. Ya. Namun pilihan utama kita apa tadi? Fazfar bidzatid din. Pilihlah karena faktor kebaikan agamanya. Taribat yadak, Anda akan selamat. Namun Nabi tidak menafikan kecantikan, tak. Kan tidak menafikan, namun pilihlah karena agamanya. Tak ada Nabi menyuruh jangan kau pilih karena kecantikannya. Tak. Karena ini fitrah manusia. Jangan matukan rancak, jangan serukan lama. Fitrah. Namun cantik itu relatif. Sebulan bilang anak ini cantik, bulan lagi mengatakan biasa aja. Ini situlah hikmah Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang Sudan mengatakan wanita putih Indonesia itu nak cantik. Pernah suatu ketika kita punya guru orang Sudan. Syekh itu Fatah Indonesia. Jilduha abiyat, ingin antum menikah wanita Indonesia yang kulitnya beda dengan antum? La, tak, saya bertanyakan. Meskipun kita tawarkan orang yang cantik, Allah dia senang imra'ah Sudaniyah, dia suka wanita Sudan juga, kan hitam dah. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kecenderungannya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang keempat terkandung di dalam nama Allah tadi apa? Ya, Allah itu jauh dari celah, aib. Sifat Allah itu jauh dari aib, jauh dari celah, ya, kekurangan. Makanya tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Tidak boleh. Kalau terjadi keburukan, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan kita. Wa ma zalamnahum, kami tak menzalim mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah. Andai kata pun kita lahir dalam keadaan cacat, tidak boleh pula kita menjelekkan Allah. Allah pun tidak elok kamu dia jadikan kamu dalam keadaan cacat. Tidak boleh. Karena ada hikmah di balik kejadian tersebut. Kan cacat itu hanya tidak berapa orang. Ya, mungkin karena sebab-sebab tertentu. Ada seorang rahimnya bermasalah, ada mungkin bayinya ketika hamil berat jatuh cacat di dalam, maka itu tidak bisa. Boleh kita menyalahkan Allah. Takdir kita terima. Inilah yang namanya iman, ujian. Allah ciptakan kita lahir dalam keadaan pendek, ya. Tidak boleh kita nisbatkan itu pendeknya karena Allah yang menginginkan saya pendek, nah jelek. Semuanya baik. Allah tidak menginginkan keburukan satupun untuk hamba-Nya. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan Allah. Kam aqsamul asma'ul husna min jihati itlaqiha 'ala Allah azza wa jalla. Berapa macam asma'ul husna dari ditinjau dari ungkapannya kepada Allah. Berapa macam asma husna kalau ditinjau dari itlaq, ungkapan lepas atas Allah. Di antaranya kata syekh sini ma yutlaqu 'ala Allah mufradan. Ya, asmaul husna yang diungkapkan secara tunggal, mufrad. Ya. Atau bersama yang lainnya.
tunggal atau bersama yang lainnya. Sifat ini, nama ini di dalamnya terkandung sifat sempurna secara mutlak. Al-Hayyu, yang maha hidup. Ini mutlak sempurna, maha hidup. Ya. Maha hidup. Kalau kita tidak punya asma Al-Hayy, kita hanya hayatun, hidup. Al-hayatun, hidup, bukan hayyun. Hayyun itu maha hidup, tidak akan mati. Al-Qayyum, bangun, berdiri. Al-Ahadus Samad, ini sifat mutlak, sifat tunggal yang hanya Allah yang memiliki ini. Ya. Wa minha ma la yutlaqu 'ala Allah illa ma'a muqabalah. Di antaranya tidak diungkapkan kalimat ini kepada Allah kecuali kalau ada bersama lawannya. Ya. Tidak diungkapkan kalimat itu, nama itu kepada Allah kecuali kalau ada lawannya. Wa huwa ma idza afrada aw hama naqsan. Kalau dia tunggal maka membawa kepada kekurangan, kurangnya, seperti ad-dar, memudaratkan, membahayakan. An-nafi', bermanfaat. Ya. Jadi sifat ini berlaku ketika ada lawannya. Ad-dar, an-nafi', al-khafid yang rendah, ar-rafi' yang tinggi. Wal mu'ti al-mani', memberikan, menghalangi. Al-mu'iz, yang mulia, mempunyai izzah. Wal mudil, yang hina. Maka tidak boleh ya kita mengungkapkan ad-dar. Allah itu dar, memudaratkan, tidak boleh kecuali bersama lawannya. Ad-dar an-nafi', dia mendatangkan mudarat, dia memberikan manfaat. Dua ini harus sertaan. Kalau satu saja jadi sifat kurang namanya. Al-wadal khafid, tidak boleh pula kita sifatkan Allah itu kita namakan khafid. Ya. Khafid itu rendah. Tetapi harus bersama lawannya. Al-khafidu ar-radd. Makanya Allah itu al-muhyi wal mumit, dia yang menghidupkan, wal mumit juga mematikan. Walal mani', tidak boleh hanya kita mengatakan Allah sebagai yang menghalangi. Tapi Allah al-mani', al-mu'ti, yang memberi dan yang menghalangi. Walal muzil kulli ada infiradihi walam yutlaq ada lam yutlaq qatun syai'un minha fil wahyi. Ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah. Jadi Allah itu punya sifat-sifat zat, ya, dan sifat perbuatan. Apa saja bentuk, apa saja contoh-contoh dari sifat-sifat zat dalam Al-Quran, sifat zat Allah, ya. Contoh dari sifat zat Allah itu seperti dalam surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya itu terbentang luas. Mabsut, ini sifat zat ini. Tangan adalah zat, bukan perbuatan. Tangannya terbentang luas, sifat zat. Kita tidak boleh ya mintakwil. Ahlussunnah wal jamaah kalau bertemu dengan sifat zat Allah dalam Al-Quran, maka mereka menafsirkan sebagaimana adanya. Tangan, banyak kan orang sudah kenal bahasa Arab itu tangan itu yadun. Ya, tetap Allah disebutkan Allah itu punya tangan. Tidak boleh ditolak. Dan itu apakah itu menyerupai makhluk? Tidak. Karena ada ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk.
Memang Allah punya tangan, tangan Allah beda dengan tangan kita. Makanya ada orang menolak tentang sifat zat ini. Sifat zat itu menunjukkan kemuliaan Allah. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Mana dalam ayat ini sifat zat Allah? Setiap suatu binasa kecuali wajah Allah. Mana yang menunjukkan zat sini? Wajah. Bagaimana wajah Allah itu? Panjang gini. Nah, itu bukan urusan kita. Dalam menyikapi sifat zat, hanya kita mengimani Allah itu punya wajah. Kalau wajah, orang tahu mana wajah itu, ya, muka. Tapi tidak boleh kita tafsirkan wajah dengan hal yang macam-macam. Tetap wajah saja. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat-sifat zatnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ar-rahman ayat 37. Kalau tadi Al-Qasas ayat 88. Yang kekal itu wajah Rabbmu. Berarti Allah itu punya wajah. Iya, wajah Allah dan berbeda dengan wajah makhluk. Dan wajah Allah itu nikmat memandangnya. Di antara nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang mukmin di akhirat nanti adalah memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri memandang kepada Rabbnya. Wajah Allah. Bisa kita lihat kalau manusia ini melihat wajah orang yang dia cintai atau orang-orang besar, pejabat semacamnya, senang dia mungkin. Datang dia ke sini walaupun mungkin kalau di luar dicela, tapi kalau lewat sobok senang. Di luar dicela mungkin kan. Kalau lewat sobok Pak Presiden, sobok Pak Gubernur, laki mungkin senang kita. Itu manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala wajahnya mendatangkan kenikmatan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat nanti. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita tak bisa melihat wajah Allah, wajah Allah. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah apa contoh-contoh dari sifat zat dari sunnah. Nah, kalau yang Allah punya sifat zat dari Quran itu tadi, ya, Al-Maidah ayat 64, Al-Qasas ayat 88, Ar-Rahman 27. Sedangkan contoh dari sunnah apa? Seperti hadis Nabi, hijabuhun nur, yang hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau dia membukakannya, la raqat subhatu wajhi, maka akan terbakarlah wajah-wajah yang melihatnya. Innallaha la yakhfa alaikum. Innallaha laisa bi'awar. Allah itu tidak awar, tidak juling. Kemudian hadis Nabi, innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Engkau berdoa bukan kepada orang yang bisu, tidak pula orang engkau berdoa bukan kepada zat yang bisu, yang tuli, tidak pula kepada yang ghaib, yang tidak ada. Tad'una, kamu berdoa kepada sami'an basiran qariban. Ini menunjukkan dalam sunnah tentang sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, idza aradallahu ay yuhi bil amri, jika Allah perintahkan turunkan wahyu dengan memerintahkan hambanya, takallama bil wahyi, dia akan bicara dengan wahyu. Berikutnya contoh dari sifat zat fi'liyah. Sifat fi'liyah nama, tadi sifat zatiyah. Sifat zatiyah, zat. Sedangkan sifat fi'liyah, sifat yang merupakan perbuatan Allah. Apa contohnya? Tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah itu langit, istawa, naik ke langit. Ini sifat fi'liyah yang ada dalam Al-Quran. Sifat perbuatan Allah. Allah itu naik ke langit.
turun ke bumi. Maka di sepertiga malam Allah turun. Di dalam itu di Al-Baqarah 29 ya. Juga ada dalam surah Fussilat ayat 11. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka memandang kecuali Allah yang datangkan mereka. Memandang sifat zat atau sifat fi'li, sifat perbuatan. Memandang adalah sifat perbuatan. Yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Wama ini dalam surat Al-Baqarah 2:10. Di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wama qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah ya mereka itu berkuasa terhadap Allah sebenar-benar berkuasa. Dan kalau Allah punya sifat kudrah berkuasa, kudrah itu adalah sifat perbuatan Allah. Ma mana'aka dalam surat Shad 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalang kamu untuk sujud terhadap yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Aku menciptakan, ini adalah sifat perbuatan Allah, sifat fi'liyah, perbuatan, sifat zatiyah. Maka dalam mengimani zat Allah, kita hanya ya mengimani apa yang tertera secara makna yang kita ketahui. Tidak boleh mendetil ya. Ya tentu Allah punya kedua tangan tadi kan zat tangan tadi. Bagaimana tangan Allah itu baragadangnya? Anda ada karena jawab. Tangan Allah itu bagaimana nanti Allah itu bisa meninju ya. Jangan dicari-cari lagi ya pengembangan dari zat Allah tadi. Tidak tersebut ya. Makanya ayat-ayat yang mengandung mutasyabihat, kesamaran, apa kaidahnya? Amanna bih, kami beriman dengannya. Tidak boleh mencari takwil-takwil yang lain terhadap ya nama-nama Allah atau sifat Allah yang mutasyabihat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Itu beberapa ya sifat Allah, sifat fi'liyah Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak sifat-sifat fi'liyah. Pokoknya sifat-sifat yang mengandung perbuatan Allah. Wa huwa yarakum, dia melihat kalian. Melihat sifat fi'liyah. Kemudian dia memberikan rezeki kalian. Rezeki ada sifat fi'liyah. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan kalian rezeki. Kemudian sifat-sifat fi'liyah dari sunnah. Dalam hadis, yanzilu rabbuna kulla lailah ila sama'i dunya. Rabb kami turun ke langit dunia setiap malam. Ya, Rabb kami turun ke langit dunia setiap malam. Turun merupakan sifat fi'liyah. Allah turun, naik tadi istawa, naik, turun ke dunia. Ya hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam. Ya, Allah turun berarti ada sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Di antara sifat fi'liyah yang ada dalam sunnah, dalam hadis syafaat, fayatihimullahu fi suratil lati ya'rifuna, Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenal. Fayaqul, lalu Allah berkata, ana rabbukum, saya Rabb kalian. Fayaqul, maka mereka mengatakan, anta rabbuna, engkau Rabb kami. Sifat fi'liyah di sini adalah datang. Allah itu datang.
ya. Sifat fi'liyah. Di antara sifat fi'liyah yang ada dalam hadis, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili. Allah membentangkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang yang berbuat jahat di siang hari. Ya. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang supaya bertobat orang yang berbuat jahat di malam hari. Nah, ini menunjukkan sifat fi'liyah Allah, yaitu membentangkan tangannya. Ya, berarti Allah itu membentangkan tangannya untuk bertobatnya orang-orang yang berbuat jahat di siang hari. Demikian juga di malam hari. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi 20 menit atau 20 menit ke depan sudah salat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.